Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyayangkan rencana pemindahan kawasan industri Brebes yang oleh Menteri BUMN disebut akan digeser ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri ini diproyeksikan menjadi salah satu tempat untuk menampung relokasi investasi asal Amerika Serikat. Kawasan industri yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Brebes diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Bupati Brebes Itza Priyanti mengatakan keberadaan kawasan industri Brebes nantinya akan memberi dampak positif bagi Jawa Tengah dan Brebes. Dan juga diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang saat ini masih tinggi. Presiden Jokowi mengungkapkan ada seratusan perusahaan atau pabrik di China yang akan relokasi ke negara lain dan mewanti-wanti agar Indonesia gak kehilangan lagi momentum kelimpahan investasi. Lalu seperti apa keunggulan kawasan industri Batang ini dan apa pertimbangan pemerintah lebih memilih kawasan industri Batang ini dibandingkan dengan Brebes yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi kawasan industri relokasi sejumlah pabrik dari luar negeri. Presiden Jokowi tak ingin lagi mengulangi lagu lama di mana tahun lalu sebanyak 33. Saya katakan masih berjalan karena proses itu masih berlangsung. Ini masih dalam proses penyusunan master plan. Malah pemerintah sendiri dalam hal ini KIP ya logika yang sangat wajar kalau kemudian KIP menjadi dalam hal ini kawasan industri Brebes menjadi terlantar lah, bahasa kasarnya kan seperti itu. Kita juga dalam kutip dari saya juga pengurus kadin ya, jadi belum pastinya kapan. Saya sangat yakin ketika Pak Jokowi mendengar keinginan masyarakat Brebes untuk berperan aktif dalam KIP akan diberi peluang. Cuma yang bisa menyuarakan suara masyarakat Brebes sampai ke Pak Jokowi siapa? Bahwa KIP ini memang kesulitan dalam pendanaan untuk membuat KIP. Dengan cara yang sama dengan situasi di mana pandemi belum terjadi, ya kita akan mati berdiri kalau kita nggak segera melakukan. Ya Pak Fauzi, kalau mungkin yang menjadi pertanyaan orang awam, kan kita tahu bahwa Brebes ini ya bawang merah ataupun jalur asip. Seberapa besar sebenarnya potensi pengembangan kawasan industri Brebes ini untuk tentunya bisa menerima relokasi pabrik-pabrik dari Amerika Serikat yang dari China ke Brebes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pirsawan yang budiman. Ini dari Studio 2 Warta Hukum TV sengaja menghadirkan, kalau boleh saya sebut ini, Kang Muflih Ihsan Hidayatullah SE. Itu saya sendiri sih yang menjuluki bahwa dia itu pengamat ekonomi daerah atau Kabupaten Brebes, karena dari beberapa tulisannya dan ide-idenya itu memang mengarah kepada bahwa beliau itu paham betul kaitan perkembangan ekonomi daerah. Nah, ini kami sapa Kang Muflih. Kang Muflih, selamat pagi Kang Muflih. Ya, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Ya, Kang Muflih, ini kan ada beberapa pertanyaan masyarakat ini yang saat ini tuh KIP itu ada apa enggak, jadi apa enggak, kalau jadi kapan. Lah itu bagaimana Kang Muflih melihat ini? Apakah memang ini serius? Apa memang cuman PHP untuk Pemda Brebes saja? Lah apakah ini memang sengaja sudah dialihkan ke Batang? Ini menurut Kang Muflih sendiri gimana Kang? Jadi kalau kita kemarin bagi yang sempat melihat pidato kenegaraan Presiden Jokowi, prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa, kawasan industri Batang, serta Subang Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional. Dengan jelas bahwa perkembangan terbaru, Pak Jokowi hanya menyebutkan kawasan industri Batang, Subang dan Majalengka, serta koridor ekonomi super Pantura. Artinya memang secara ruh
yang seperti pernah saya katakan bahwa ketika anggaran dari pemerintah pusat juga terbatas di tengah pandemi seperti ini, kemudian konsentrasi lebih ke arah Batang, wajar ketika kemudian sampai Presiden Jokowi pun dalam pidato kenegaraan lupa untuk menyebutkan kawasan industri Brebes. Nggak, dulu itu memang lupa apa memang sengaja dari para menterinya memang sengaja nama Brebes itu tidak disampaikan? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita bersama, tapi kalau analisa saya bahwa tidak ada yang sengaja untuk dilupakan, ataupun istilahnya saya lebih suka mengatakan bahwa itu meskipun secara sengaja tidak disebutkan, tetapi memang secara aturan main ataupun secara regulasi jelas di Perpres tahun 79 nomor 79 tahun 2019 itu belum dicabut, dan itu memang masih berlaku untuk kawasan industri Brebes. Cuma kan perlu kita pahami atau kita sadari bersama bahwa yang namanya kawasan industri Brebes kan ada aturan main di situ. Sebetulnya prakarsa ya. Kalau pada waktu sebelum pandemi, prakarsa utamanya dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, yang kemudian pemerintah tersebut menunjuk kawasan PT KIB atau kawasan industri Wijaya Kusuma sebagai pengelola dan pembangun. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa prakarsa tersebut sudah nggak ada lagi, karena prakarsa tersebut sudah dialihkan ke Batang. Artinya bahwa kawasan industri Brebes sebagai sebuah tujuan ataupun sebuah program itu nggak hilang, tetapi inisiatif itu sudah nggak ada dari pihak pemerintah pusat. Itu sudah jelas, kita bisa membacanya langsung dari pidato kenegaraan tersebut. Tetapi itu tidak merubah peluang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan program tersebut. Bahkan ini kalau menurut saya sangat senang sekali ketika pemerintah pusat sudah tidak fokus di Brebes. Ini peluang emas bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif. Pertanyaannya, bisakah pemerintah daerah mewujudkan itu? Karena gini dulu kan, ini memang pemerintah pusat sudah mengalihkan total kawasan industri ke Batang. Nah, yang jadi pertanyaan, dan Brebes sudah 100% ditinggalkan, atau Batang dulu selesai baru ke Brebes. Nah, ini batasannya biar jelas dulu kan. Ini yang menarik memang di sini seolah menjadi daerah abu-abu, Mas. Karena kita ketika konfirmasi ke pemerintah daerah akan disebutkan masih berjalan. Bahkan PT KIW selaku perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemprakarsa kawasan industri Brebes itu masih melaksanakan seluruh proses itu, termasuk pengajuan izin prinsip, kemudian pengerjaan master plan yang deadline-nya bulan Juli sampai sekarang belum selesai. Itu sebetulnya menggantung, kalau saya ibaratkan, ditinggal total enggak, dilepaskan pun enggak, ataupun diselesaikan pun enggak. Kayak ngambang gawa ya. Iya, Pak Ujang, ini cerita masih berjalan sampai dengan sekarang. Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa masih berjalan. Nah, masih berjalan ini batasannya atau tolak ukurnya yang dikatakan masih berjalan itu prosesnya bagaimana sih sebenarnya? Ya, sepanjang PT KIW itu masih mengerjakan proses-proses tahapan-tahapan pembangunan kawasan industri, kan ada tahapannya, Mas. Jadi dari mulai pembentukan master plan atau pembuatan master plan, kemudian proses pembebasan lahan. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa proses ini benar-benar, saya melihat meskipun itu tidak secara jelas disebutkan oleh mereka, saya menganggap akan berjalan di tempat. Karena logika yang sangat masuk akal ketika PT KIW yang juga dalam ini ditunjuk juga untuk mengelola kawasan industri Batang akan lebih fokus ke sana dulu. Jadi di sini kembali pada kesigapan, kepekaan dari pemerintah daerah untuk melihat ini sebagai peluang. Oh, justru malah ketika pemerintah pusat dalam tanda kutip akan meninggalkan Brebes, justru ini peluang. Peluang dari mana Pak Mufri melihatnya?